keutamaan atau pahala menjenguk orang sakit. Iyadatul marid. Iyadah itu istiqaq atau tercetak dari kata ada. Yaudu audani. Apa artinya? Kembali. Maka namanya iyadatul marid itu bola-bali, berkali-kali tidak apa-apa. Jadi kalau tradisi kita kan jenguk orang sakit cuma satu kali, bolak-balik tidak apa-apa. Itu namanya iyadatul marid. Maka iyadah itu mustaq dari kata ada, artinya kembali. Menjenguk orang sakit itu termasuk hak muslim atas muslim yang lainnya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim alal muslim khamsun. Kewajiban orang Islam kepada Islam yang lainnya itu ada 5. Yang pertama raddus salami, menjawab salam. Yang kedua wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Yang ketiga wattibaul janaiz, dan mengiringi jenazah ke kuburan. Wa ijabatud da'wah, dan memenuhi undangan. Wa tashmiyatul atishi, dan mendoakan orang yang bersin. Kalau ada yang orang bersin, alhamdulillah didoakan, yarhamukallah. Menjenguk orang sakit itu repot ya. Tapi serepot-repot orang yang menjenguk, lebih repot orang yang dijenguk. Kalau boleh memilih, kamu milih yang mana? Yang menjenguk apa yang dijenguk? Hah? Menjenguk. Lek menjenguk berarti waras. Lek dijenguk loro gitu. Podo-podo repot, ya sak repot-repote sing waras, sik repotan sing loro. Maka tatkala ada teman yang sakit itu dijenguk, itu merupakan satu kewajiban muslim dengan muslim yang lainnya. Maka di dalam hadis yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di hari kiamat kepada manusia, "Hei manusia, aku sakit." Allah berfirman kepada manusia, "Hei manusia, ya bena Adam maritu." Hei wong, aku lara. Falam taudni, lapo awakmu kok gak moro? Aku sakit, kenapa engkau gak menjengukku? Maka manusia menjawab, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam?" Maka Allah menjawab lagi, "Ama alimta, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku yang bernama si fulan itu sakit dan engkau tidak menjenguknya? Tahukah kamu, seandainya kamu menjenguknya, niscaya engkau menemukanku di sisinya." Artinya menjenguk manusia, menjenguk tetangga, menjenguk teman yang sakit, itu sama dengan menjenguk Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar. "Wahai anak Adam, istat'amtuka, aku lapar, aku minta makanan sama kamu, tapi kenapa kamu bakhil, kamu tidak memberikan makanan sama aku?" Manusia kemudian menjawab, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku memberikan makanan kepadamu sementara engkau adalah Tuhan penguasa semesta alam?" Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai manusia, tahukah kalian ada hambaku yang bernama fulan, dia minta makan sama kamu, tapi sayangnya kamu tidak ngasih makanan sama dia. Tahu enggak, seandainya kamu memberikan makan sama dia, niscaya makanan itu akan kau temukan di sisiku."
Artinya pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anak Adam, ya bena Adam, istasqaituka. Wahai anak Adam, aku haus, aku minta minum sama kamu. Falam taskini, namun sayangnya engkau tidak memberikan aku minum. Manusia menjawab, ya Rabb, kaifa askika wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhanku, bagaimana aku memberikan minum kepadamu sementara engkau adalah Tuhan penguasa semesta alam. Maka Allah kemudian memberikan penjelasan, wahai manusia, hambaku yang bernama Fulan itu meminta minuman sama kamu, tapi kamu tidak memberikan minuman sama dia. Tahu nggak kamu, kalau engkau memberikan minuman sama dia, niscaya engkau akan menemukan pahala minuman itu ada di sisi. Jadi kalau ada teman kamu minta minuman, kehausan, engkau memberikan minuman, itu sama halnya engkau memberikan minuman kepada Allah. Pahalanya itu sama dengan memberikan minuman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking dari besarnya pahala menolong orang lain, maka jangan pernah ragu tatkala kalian menolong orang lain. Abu Fakhitah bercerita, satu ketika tanganku dipegang oleh Sayyidina Ali. Dipegang oleh Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali berkata, wahai Abu Fakhitah, ayo melok aku, ayo ikut aku, kita menjenguk Al-Hasan, Sayyidina Hasan yang lagi sakit. Berangkatlah Sayyidina Ali bersama Abu Fakhitah menuju rumahnya Sayyidina Al-Hasan. Ternyata di rumah Sayyidina Hasan terdapat Abu Musa Al-Ash'ari. Maka kemudian Sayyidina Ali bertanya, wahai Abu Musa, a'aidan jita ya Aba Musa am zairan. Wahai Abu Musa, kamu datang kemari ke rumahnya Sayyidina Hasan sini, apakah kamu menjenguk dia yang lagi sakit atau ketepatan kamu berkunjung saja? Apa dikatakan oleh Abu Musa? La bal aidan. Tidak, wahai tuanku, aku datang ke sini niatan untuk menjenguk Sayyidina Hasan. Maka kemudian Sayyidina Ali berkata, wahai Abu Musa Al-Ash'ari, dengarkan, aku pernah mendengar dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min muslimin ya'udu musliman hudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Tidak ada seorang muslim menjenguk orang yang sakit di pagi hari kecuali ada 70.000 malaikat mendoakan, memintakan ampunan kepada orang tersebut sampai di sore hari. Dan tatkala dia menjenguk orang sakit waktu sore hari, niscaya ada 70.000 malaikat yang mendoakan orang yang menjenguk tadi, ya, sampai di pagi hari, didoakan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lahu kharifun fil jannah, masih dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjenguk orang sakit maka dia akan diberikan taman yang indah di sorga. Subhanallah, betapa besarnya pahala menjenguk orang sakit. Kemudian tatkala menjenguk oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya dianjurkan untuk mendoakan orang yang sakit. Allahumma rabban nas mudhibal bash ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhan manusia, penghilang penyakit, hilangkanlah penyakit dari saudaraku yang sakit ini, karena tidak ada penyembuh melainkan Engkau ya Allah, dengan kesembuhan yang tidak ada penyakit lagi setelahnya.
Untuk kesempurnaan menjenguk, katakan Nabi, tamamu iyadatil marid an yadha ahadukum yadahu ala jabhatihi. Kalau kamu menjenguk temannya yang lagi sakit, taruhlah tanganmu di dahinya. Ya. Au qala ala yadihi, atau peganglah tangannya. Fayas'aluhu kaifa huwa. Begitu tangannya dipegang atau baduke, ya apa kondisine sampean? Wis api ta, gitu. Muga-muga tambah api. Begitu, itu adabnya orang menjenguk. Kemudian diantaranya adabnya orang menjenguk itu, yang pertama adalah memilih waktu yang tepat. Ojo pas rolas bengi nyambangi wong loro. Tok tok tok. Assalamualaikum, dibuka. Kuntilanak tidaknya. Harus mencari waktu yang tepat sekiranya si pasien atau orang yang sakit itu tidak istirahat, tidak jam istirahat, ya. Maka di rumah sakit itu ada jam-jam jenguk supaya apa? Tidak mengganggu kesehatan dari orang yang sakit. Jangan sampai dijenguk kok tambah sakit. Kemudian yang kedua, tidak berlama-lama. Jadi menjenguk orang sakit itu tidak boleh lama-lama. Karena orang sakit itu ya rasanya sakit, butuh banyak istirahat. Kalau kamu menjenguknya lama, dijak jagongan, ramari-mari, mulai mati. Kemudian yang ketiga adalah waddul basar, harus menjaga pandangan. Orang sakit kan dijaga oleh istrinya, oleh anak perempuannya dan seterusnya. Jangan sampai menjenguk orang sakit kok disambi cuci mata, ini tidak boleh. Kemudian yang keempat, taqlilul as'ilah, meminimalkan bertanya. Artinya tanya yo tanya, tapi jangan banyak-banyak. Orang sakit itu males bicara. Bicara itu berat, ya. Maka jangan kamu banyak bertanya sekedarnya saja, supaya tidak memberatkan dia. Kemudian izharul ihtimam. Selanjutnya adalah menunjukkan empati, menunjukkan bahwa kamu itu care, perhatian, kamu khawatir dengan kesehatannya, gitu. Kamu tampakkan itu. Kemudian selanjutnya adalah al-ikhlas fid du'a. Kamu harus ikhlas mendoakan kesembuhannya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-kalam at-thayyib, harus berbicara yang baik-baik, ya. Harus berbicara yang baik-baik. Maka Kanjeng Nabi tatkala menjenguk itu, di samping mendoakan, kemudian Kanjeng Nabi berkata, la ba'as tahur insyaallah. Gak apa-apa ngene waras. Loro apa sih sampean kencing manis? Oh, tanggoku ini waras sampean. Ojo sampai nyambangi wong loro apa sampean? Waduh, loro liver. Waduh, gawat sampean. Apa? Tanggoku wingi liver kok sampean lho mati. Wes. Mulai langsung jantungnya berdetak, dit oleh sak jam mati. Ya. Kemudian as-sabru, harus sabar, berwasiat tentang sabar. Sabar ini adalah ujian. Lek sampean iki sabar, dosane sampean sepuro be Gusti Allah. Wa tahzirul jaza, dan kita mewanti-wanti, ora usah ngersula sampean yo. Wis sabar ya. Ini bagian dari takdir Gusti Allah, pasti ada hikmahnya, gitu. Itu tata krama orang yang menjenguk. Maka menjenguk itu sangat-sangat dianjurkan. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, kok ada orang tidak menjenguk saudaranya yang lagi sakit, maka dia akan berharap kematiannya. Malam yaud maridan fi waqtil iyadah,
barang siapa yang tidak menjenguk saudaranya yang lagi sakit pada waktu sakitnya, ishtaha mautahu, maka itu artinya dia kepingin dia mati. Kenapa? Khifatan min tahjilihi, karena dia malu tatkala sembuh kemudian ditanya, loh kok gak sambang aku? Ya kan, ketimbang malu ditunggang, oh kok mati. Ini jelek ya. Maka senantiasa didoakan yang terbaik untuk orang yang lagi sakit. Di dalam hadis yang lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridhan", barang siapa yang menjenguk orang sakit, nada munadin minas sama, maka dari arah langit ada suara. Suaranya apa? Tibta, baguslah kamu, wa taba mamsyaka, dan baguslah perjalananmu, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau berhak menempati satu tempat nanti di surga.